Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Kuswatun Hasanah dengan NPM 20 14 15 10 19 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan melakukan tutorial pembuatan digitasi dan pengeditan data, pemberian data atribut dan query, analisis spasial dan pembuatan layout peta tahu rawan Abdurrahman. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir praktikum mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan Kehutanan. Nah, untuk selanjutnya, mari simak video berikut ini. Baik, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melakukan digitasi dan pengeditan data, di mana sebelumnya kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi ArcMap. Kemudian kita pilih katalog. Setelah itu kita cari dulu JPG dari tanah dan kemudian masukkan ke aplikasi ArcMap. Setelah melakukan penambahan JPG tanah, kita rapikan terlebih dahulu, yaitu kita akan melakukan bioreferencing, yaitu dengan cara melakukan penitikan pada 4 titik. Sebelumnya kita sudah melakukan penitikan tersebut, yaitu titik 1, titik kedua, 3, titik keempat. Dari keempat titik ini sudah kita lakukan sebelumnya. Jangan lupa kita akan meng-save titik-titik tersebut. Klik view table, kemudian kita klik dan ini angka-angkanya. Kita klik save. Kemudian kita pilih lokasi yang akan kita taruh. Selanjutnya kita ketik uap tanah. Setelah itu kita akan melakukan update georeferencing. Nah, kemudian kita akan melakukan set file dengan cara kita mencari foldernya terlebih dahulu, yaitu kita tinggal pilih yang ini saja, yaitu SHP TNWK, kemudian klik new, terus pilih save file. Untuk ini kita menyesuaikan saja, yaitu uap tanah dengan picture, type-nya yaitu polygon. Setelah itu kita klik edit untuk mengetahui koordinat sistem yang akan kita pakai. Nah, yang pertama yaitu yang kita gunakan WGS 1984. Kemudian kita klik OK. Setelah itu yang kedua yaitu kita pilih WGS 1984 UTM. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi dengan cara kita mengklik layer. Kemudian start editing. Karena ini agak menunggu, jika sudah kita klik editor lagi, lalu pilih mau editing Windows, kemudian klik picture. Setelah itu kita klik uap tanahnya, terus pilih polygon. Kita pilih polygon, tinggal titik, oke. Terus kemudian kita akan melakukan digitasi yang akan menyesuaikan pola dari peta yang akan kita gunakan ini, yaitu peta tanah. Nah, untuk mempermudah kita bisa perbesar gambarnya biar memudahkan pada saat melakukan digitasi dan untuk mengetahui akurasi yang tepat untuk melakukan digitasi tersebut. Dimana kita titik awalnya di sini. Kemudian kita lanjutkan ke titik berikutnya. Kalau semisalnya ini kan garis lurus, jadi cukup memudahkan. Tapi kalau semisalnya nanti kayak patah-patah kayak gini, itu harus menyesuaikan lengkungan-lengkungan dari gambar yang ada pada peta tersebut. Oke, kita ke titik berikutnya, yaitu di garis yang ini masih lurus. Jadi kita hanya titik saja garisnya, karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP tanah yang sebelumnya kami buat, yaitu kita klik editor, kemudian stop editing. Tanahnya ini kita remove, kemudian menambahkan SHP yang sudah kita buat, dimana SHP itu adalah tanah 1 SHP. Nah, ini kan udah dapet. Kemudian kita klik warnanya, yaitu pilih follow.
kemudian pilih outline, color warna merah. Nah, ukurannya itu 2H. Ini bisa menggunakan untuk mengetahui ke langkah berikutnya. Kemudian klik gambarnya, kemudian zoom to layer. Nah, di sini kita sudah tahu nih penggaris digitasi yang sudah kita dapat sebelumnya, yaitu dengan cara langkah-langkah yang sebelumnya gitu. Kemudian klik tanda layer lagi, akan melakukan pemotongan, yaitu klik editor, kemudian kita pilih gambarnya begitu. Kita pilih cut polygon tools. Kita akan melakukan pemotongan berdasarkan 2 pada gambar peta tanah. Nah, di sini kita bisa perbesar ataupun diperkecil. Cuman untuk lebih mudahnya kita bisa perbesar saja. Jadi kita akan menyesuaikan pola gambar di peta ini dengan cara pada titik seperti video berikut. Kemudian kita ikuti pola penitikannya. Kita ikuti titiknya, membuat pola menyesuaikan dari pembuatan titik sesuai dengan pola. Kemudian kalau misalnya kita nggak pas, kita klik saja Ctrl Z juga bisa, atau klik kembali kayak layar gitu. Nah, ini karena masih kurang akurat, jadi kita bisa perbesar lagi. Kita ke titik berikutnya, penitikan seperti itu. Karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP sebelumnya sebagai berikut. Nah, kita yang pertama klik editor, kemudian stop editing, kemudian kita remove bagian head, menambahkan SHP yang keduanya, yang mana sudah ada titik-titiknya. Yang saat ini sama kita yaitu zoom to layer, kemudian yang ini kita uncheck list atau kita remove aja. Selanjutnya kita klik layer warnanya untuk merubah warna, kemudian hollow, kemudian kita ubah warnanya. Untuk outline colornya itu dengan warna cerah dan ukurannya 2. Oke, karena kita sudah dapat di sini ya ada potongan-potongannya sesuai dengan pola pada gambar. Kemudian kita akan menambahkan open attribute table. Klik layernya, klik open attribute table. Tabelnya ini seperti berikut. Karena sebelumnya kami sudah melakukan pengerjaan di sini, jadi ada tabel yang berdasarkan klasifikasi. Nah, untuk yang warna kuning ini disebut dengan distro tab. Yang warna kuning yang kecil juga sama, distro tab. Kemudian untuk yang warna ungu ini dinamakan klasifikasinya. Dan ini juga yang satu lagi juga distran doc, yaitu kemudian kita akan menambahkan luas. Klik menu, kemudian kita akan menambahkan add file. Sebelumnya ini kan agak error ya, jadi terlebih dahulu kita tunggu sampai selesai. Oke, karena udah bisa, kita klik add file, kemudian namanya itu luas dengan tipe number, tipenya double, kemudian klik OK. Setelah itu kita geser, kemudian kita klik yang bagian kolom luas ini, terus klik kanan, pilih calculate geometry, lalu kita tunggu, kemudian klik yes. Untuk penggunaan ini terus propertinya tetap yang luas, area luas koordinatnya tetap yang itu, dan kita ubah ke hektar, kemudian klik OK. Karena datanya ini udah dapet, udah keluar. Untuk luas wilayah ini didasarkan pada peta tersebut, karena ini kan tabelnya tabel, kemudian tabel berikutnya juga sama, kita penambahan tabel lagi. Kita tunggu terlebih dahulu karena sepertinya error. Oke, karena udah, oke kita klik, kemudian kita kasih pop tabel dengan judul keterangan dengan tipenya itu teks. Nah, di keterangan ini kita akan menambahkan nih
sesuai yang apa yang diperintahkan pada modul. Kemudian ini kan terlalu besar ya, jadi kita bisa perkecil dengan cara menarik si tabelnya ini, tabelnya kolom, kemudian klik kolom keterangan, kemudian pilih fill kalkulator. Karena dia keterangannya yang sama, jadi kita pilih yang string. Kemudian jangan lupa kita kutip pakai tanda kutip tulis agak peka ya. Jangan lupa dikutip tanda kutip juga untuk itu. Maka klik OK. Kita tunggu sebentar. Oke, karena sudah beres, kita langsung ke file yang berikutnya. Nah, untuk tabel penambahan kolom berikutnya, if file, di sini kita menambahkan skor. Kita tunggu terlebih dahulu karena sepertinya error. Oke. Baik, jadi name-nya itu skor. Kemudian tipenya itu double. Bisa cek juga, tapi kan ini tab angkanya sama, jadi kita pakai yang teks aja. Kemudian kita tarik lagi kolom skor, kemudian klik kanan, pilih file kalkulator, karena nilainya nanti itu kan skornya 30 semua, klik number. Nah, untuk angkanya itu nggak usah pakai kutip, jadi tinggal ketik aja 30. Oke, karena udah beres untuk melakukan penambahan atribut, yaitu kita klik close. Kemudian langkah berikutnya kita checklist dulu nih gambarnya, karena kan kita akan melakukan penambahan warna di SHP tanah ini ya, dengan cara klik properties, lalu kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita pilih simbol logi, kemudian klik kategoris, kemudian unit value. Nah, di sini kan value-nya kita pilih klasifikasi dan jangan lupa ADD. Kemudian kita bisa menambahkan warna sesuai apa yang kita inginkan. Untuk warnanya itu bebas, jadi nggak harus sama seperti pada video kali ini. Kemudian kita langsung melakukan tambahan label dengan cara logo filenya itu tetap yang klasifikasinya. Kemudian kita paste main properties biar sesuai aja dan tidak ada double gitu untuk labelnya. Maka kita pilih yang remote duplicate labels. Kita klik OK. Nanti akan berubah kayak gini. Nah, kalau misalnya ini kan udah berubah ya warnanya. Kita udah tahu yang warna coklat tua itu kayak warna apa. Kemudian ini apa. Nah, ini untuk menampilkan labelnya tinggal klik layernya, kemudian kita klik kanan label speakers. Nah, di sini pada tahun ini untuk warna coklat ini black rocket. Kemudian yang coklat tua banget itu untuk digitasi yang berikutnya, yaitu kita akan melakukan digitasi pada kelerengan. Jadi kita agak list dulu ya buat yang JPG tanah sama SHP tanah sebelumnya. Kita cari dulu untuk JPG yang kelerengan ini kan udah dapat kita. Masukin aja namanya seperti langkah berikut. Nah, sebelumnya kayak gitu kita katalog, kemudian cari JPG kelas kelerengan. Nah, juga untuk langkahnya sama. Kita akan melakukan georeferensi. Kemudian klik OK. Karena kita udah melakukan penitikan sebelumnya, jadi kita tinggal klik OK aja. Setelah itu, kita set nih datanya. Caranya klik save, kemudian kita masukkan di sini sampai di folder yang sama dengan judul UAP kelerengan, kemudian klik save. Oke, close. Setelah itu kita langsung update georeferensinya. Nah, kemudian kita akan melakukan penambahan SHP-nya itu dengan cara yang sama sebelumnya yang telah kita praktekkan, yaitu klik sebutnya kalau foldernya, kemudian klik new, pilih save file, judulnya yaitu UAP kelerengan. Nah, untuk picture type-nya yaitu pilih yang polygon. Oke, polygon. Kemudian kita klik edit untuk penambahan koordinat sistemnya.
yang pertama kita pakai yang 84 sama yang 48S. Kemudian sudah beres, jadi kita klik OK aja. Kalau misalnya udah kayak gini, kita akan melakukan digitasi lagi. Nah, itu tuh untuk menyesuaikan pola petaknya. Nah, itu kita klik kanan terlebih dahulu, terus klik editor start editing, kemudian pilih yang uap kelerengan. Karena kita akan melakukan digitasi, klik OK, kemudian klik editor lagi, pilih editing Windows. Oke, ini yang poligon sama. Ini juga kita akan melakukan pendidikan berdasarkan pada gambar yang sama dari sini. Dan selesai. Pokoknya sampai ke titik awal itu pas. Selesai di titik awal. Jangan lupa di akhir kita double klik. Karena untuk mengefektifkan waktu, maka kita akan menggunakan SHP sebelumnya yang sama. Kita ubah dulu jadi lalu kemudian outline colornya kita ubah jadi warna merah dan ukurannya juga sama, yaitu 2. Nah, di sini kan kita udah dapat nih ya buat apa yang kita yang awal itu bagian luarnya aja. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi mengenai ini apakah poligonnya. Jadi kita akan memotong berdasarkan pola-pola pada peta ini, yaitu dengan cara klik editor, kemudian stop editing. Karena itu kita start editing aja langsung, terus kemudian kita pilih gambarnya, klik gambar, kemudian kita pilih cut polygon tools, klik OK. Oke, bentar, agak ada stop dulu, kita klik lagi layernya dan editor start editing. Nah, ininya kan kita pilih yang tanah 1, jadi oke. Kemudian pilih gambarnya, kemudian poligon. Nah, ini kita akan menyesuaikan pembentukan poligon, menyesuaikan gambarnya dengan cara diperbesar. Boleh, untuk tujuannya untuk memudahkan kita dan akurasinya itu lebih jelas daripada kecil-kecil kan. Jadi tidak biar sesuai gitu diperbesar lagi. Nah, untuk perbesaran ini opsional, jadi bebas, boleh dilakukan atau tidak, cuman ya agak kecil, agak biar mudah dan sesuai, nggak menyulit. Kita akan menentukan polanya, menyesuaikan polanya tadi kan agak nggak rapi tuh kan, karena itu bisa kita diklik yang tanda panah sebelumnya. Kemudian kita melakukan penitikan lagi. Ini harus sesuai ya, biar nggak luasnya itu harus sesuai, kedepannya beda, menyesuaikan titik-titik. Nah, untuk melakukan penitikan ini dari awal, dari titik awal itu kita harus beres. Nah, ke titik awalnya lagi. Nah, pada saat di titik awal jangan lupa kita double klik, tujuannya biar bisa kepotong. Nah, selanjutnya kita tunggu untuk waktu kita stop editing, kemudian kita klik layer tanahnya, kita remove aja yang ini. Lalu kita akan menggunakan SHP yang sebelumnya kita udah buat nih. Jadi buat sama ini juga kita remove. Kemudian kita cari SHP-nya, yaitu kelerengan. Yang kelerengan SHP itu saya tinggal kita masukkan aja SHP-nya. Oke, klik. Nah, di sini kan udah dapat tuh. Ya, kita klik ininya dulu, warnanya. Kita ubah ke low. Kemudian untuk outline garisnya ukurannya itu tetap 2, warnanya merah. Ya, tujuan biar jelas kan. Oke, udah beres. Kita klik zoom to layer untuk melihat hasilnya. Nah, untuk gambarnya juga zoom to layer biar kelihatan semuanya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih kalau kita udah melakukan digitasi. Kemudian ke poligon dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita di sini akan melakukan tahap berikutnya seperti yang pada tanah. Nah, yang tanahnya itu kita geser dulu biar nggak kebanyakan gitu, biar. Kemudian kita akan menambahkan atribut label dengan cara open atribut tabel. Nah, karena kita kan sudah melakukan penambahan atribut tabel, akan hasilnya seperti ini. Nah,
Di sini kan kita udah tahu tuh, kayak misalnya klasifikasi, kemudian luas keterangan sama skor. Untuk penambahannya itu hampir sama seperti pada tanah, itu dengan cara klik table option, kemudian ada di file, terus kita tambah kolomnya, bisa klasifikasi. Nah, tipenya kalau misalnya buat kayak klasifikasi keterangan atau skor itu tipenya tetap yang teks, karena nggak ada perhitungan gitu. Oke, kita cancel aja karena kita udah ada kita udah ada akan klasifikasinya ini. Kemudian busnya ini kan, nah ini tinggal klik kalkulator, klik yes. Oke, terus kita kan biar tahu nih posisinya di mana, jadi kita tinggal klik aja. Kita checklist dulu karena gambarnya tiba-tiba membesar tim layer. Nah, itu titiknya di situ berdasarkan penitikan yang tadi kita klik si barisnya. Nah, itu di fit nomor 1 di situ. Oke. Klasifikasi yang 0,4030 sampai 45% itu ya ukurannya gede. Ini yang warnanya ungu. Kemudian kita kalau misalnya kita pusing, maka kita clear selection-nya biar nggak ada yang kepilih. Yang ini untuk luasnya sama. Klik kolom luas, kemudian kalkulat geometri, itu sama yang kayak sebelumnya. Untuk yang keterangannya juga sama. Ini juga ada di file, yaitu klik skor, kemudian file kalkulator, terus berdasarkan nilai yang sama itu untuk curam nilainya berapa, kemudian agak curam nilainya berapa, sangat curam berapa, dan seterusnya begitu. Klik close. Oke, karena kita sudah melakukan atribut table, kita unchecklist dulu gambar kelas clearingnya. Klik kanan, kemudian klik properties, lalu kita akan melakukan penambahan warna seperti ini, seperti langkah sebelumnya, yaitu pada tanah. Kemudian setelah itu klik simbol logic, klik kategoris, pilih unit, value, kemudian add values. Nah, di sini kita ganti klasifikasinya. Oke. Lagi kemudian untuk warnanya itu bebas, kita boleh menambahkan warna apa saja yang kita inginkan, jadi nggak harus terpaku warnanya. Nah, kemudian klik label untuk penambahan label. Untuk penambahan label ini juga klasifikasi, dan habis itu tujuannya biar nggak muncul dua gitu keterangannya. Kemudian klik OK. Nah, di sini kan udah dapat nih. Jadi kita tahu kayak misalnya warnanya juga beda berdasarkan pola-pola yang kita dapat. Nah, kita klik di layer clear. Nah, kita klik di layer lalu clear yang warna ini. Oke, langsung kita klik label picture. Nah, di sini kita bisa tahu nih ukurannya. Kalau ini tuh lebih besar dari 45%. Nah, kita bisa lebih jelasnya. Kita klik ini, kemudian pilih open attribute label. Nah, di sini kan kita bisa tahu kan yang lebih dari 40% kan kayak sangat curam. Kemudian yang 30 sampai 45% itu kan curam aja. Nah, yang lebih besar dari 45% klasifikasinya itu juga sama. Oke. Kemudian kita coba-coba kita lihat gitu ya. Takutnya nggak sesuai, jadi kita klik aja biar tahu. Yang warna ungu itu klasifikasinya 15 sampai 30%. Kemudian untuk yang warna coklat ini 8 hingga 15%. Lalu selanjutnya kita akan melakukan langkah berikutnya, yaitu memisahkan pada video ini. Nah, untuk itu kita checklist yang gambarnya juga kita remove ucapannya sudah tidak kita pakai yang tanah. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan digitasi dan atribut tabel. Kita cari dulu gambarnya sama kayak sebelumnya. Kita klik katalog, kemudian kita cari folder. Isinya itu berdasarkan data-data yang kita kumpulkan. Lalu kita buat nanti. Nah, di sini kan kita agak nge-lag ya, jadi kita tunggu sebentar. Oke, karena udah, kemudian kita pilih yang JPG yang iklim.
Nah, untuk yang iklim itu seperti ini. Sama kita akan melakukan penitikan dulu. Terus bioreferencing dengan yaitu penitikan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian klik OK dan jangan lupa untuk menyimpan atau meng-save datanya di view table, kemudian klik save, kemudian kita klik OK. Kita klik iklim, kemudian kita klik save close. Kemudian kita update nih ke georeferensi, yaitu kita akan melakukan penyimpanan dengan tipe SHP dengan cara memilih kolom yang sama biar nggak fungsinya itu untuk name-nya yaitu uap iklim. Kemudian picture type-nya yaitu kita pilih polygon. Juga kemudian koordinat sistemnya sama, kita pakai yang 84 sama yang satu lagi yaitu 48S. Kemudian kita pilih OK. Oke, karena kita kita akan melakukan digitasi dengan cara klik layernya, kemudian pilih start editing. Karena ini agak nge-lag, jadi tunggu sebentar. Kemudian kita pilih yang namanya uap iklim, kemudian pilih editing windows, lalu kita klik dulu ini si layarnya. Sama stop editing terlebih dahulu ya. Oke, kita klik lagi start editing. Nah, pilih yang uap iklim. Maaf salah, harusnya kita pilih yang uap klaimnya, bukan iklimnya, itu bukannya kelerengan. Sama kayak sebelumnya, kita klik kemudian klik word, kita klik close. Layer, kemudian kita akan melakukan penambahan titik itu karena untuk mengefektifkan waktu, jadi kita akan menggunakan SHP iklim yang sudah ada aja. Oke, kita pakai SHP nya, kita tahu nih buat langkah berikutnya itu kayak gimana. Jadi kita pakai terlebih dahulu yang hanya dirgatinya itu cuma di bagian layernya saja. Kemudian kita klik ubah warnanya ke follow, kemudian selanjutnya penambahan outline of color atau ya, dan pilih warna merah color atau ya pilih warna merah dan ukurannya 2. Nah, di sini kan udah tahu nih kayak batasan luar atau melalui aplikasinya seperti ini. Oke, kemudian untuk langkah berikutnya kita kalau verifikasi yang berbeda buat curah hujan, hewan, dan iklim ini berbeda. Jadi saya samakan saja. Caranya untuk klik layernya dulu, kemudian editor, kita pakai endpoint art. Itu kita perbesar dulu untuk memudahkan kita pada saat melakukan penitikan dari titik awal ke titik 1, 2. Oke, kita tunggu karena tidak ada kesalahan. Ini kan gambarnya bisa kita zoom. Hal ini bertujuan biar kita tetap fokus di proses ini. Kemudian kita klik pertamanya yaitu kita pisah dulu. Tadi kan kegedean ya, jadi bekerja di perpisahan dengan cara klik Ctrl H plus, karena kita kan akan menitik, jadi kita sesuaikan dulu titiknya dari awal. Pertama ke titik awal yang akhirnya. Nah, itu tinggal diklik OK, lalu kita tunggu. Oke, kita menyesuaikan lengkungannya nih, garisnya udah gitu. Kalau misalnya untuk sesuai, kita tinggal double klik. Oke, karena ini kan salah ya,
kan nggak rapih gitu kan. Jadi nggak boleh, jadi harus bagus. Masih sama karena kita akan yang salah pada saat melakukannya, mungkin akan kita cek lagi samanya juga tetap salah. Oke. Karena untuk mengefektifkan waktu, mungkin habis ini kita akan langsung saja memasukkan SAP iklim. Tapi sebelumnya kita akan mencoba agar tidak ada kesalahan seperti ini lagi. Gimana caranya? Kita klik dan stop editing. Kita akan melakukan penambahan. Tapi karena ini kan kita masih coba ya, jadi bisa kayak gini. Tapi tetap ada kesalahannya karena ada satu garis ini yang tidak sesuai gitu kan. Jadi salah kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Karena videonya udah muncul, kita akan melakukan polygon. Jadi polygon tadi sama langkahnya, kemudian kita klik dulu si titik awal ini, kemudian ke titik ini, polygon tools dulu. Dari itu kita pilih add point assessment. Kita klik, kita tinggal klik aja begitu. Kita langsung melakukan titik dari sini ke titik berikutnya. Nah ini harus sesuai nih, biar pemotongannya itu sesuai, tidak acak-acakan. Kita tunggu. Nah karena kalau misalnya double klik itu bakal kayak gini. Nah harusnya klik cuman sekali. Tadi ke double klik itu tinggal titik aja, sekali klik. Kemudian kita akan menyesuaikan nih polanya. Kalau misalnya udah sesuai, kita sudah sesuai, double klik aja. Nah di sini kan udah dapet nih buat pemotongannya berdasarkan iklim yang ada. Nah karena untuk mengefektifkan waktu, kita akan menggunakan SHP yang ada sebelumnya. Kita akan remove SHP ini, lalu remove, kemudian kita akan menambahkan SHP iklim. Nah kita dulu biar enaknya itu kelihatannya ya, kita tambah SHP iklim. Nah di sini kan kita udah dapat tuh kayak garis-garisnya ini. Kita ubah dulu. Kalau kemudian kita outline colornya itu warna merah, kemudian ukurannya 2, lalu klik OK. Nah ini kan udah dapet nih dari ketinggiannya. Nah kita lanjut ke penamaan tabel. Nah sebelumnya kita melakukan open attribute label yang seperti pada video kali ini. Karena udah beres, kita stop editing. Lalu karena itu ada yang kayak tiba-tiba nambah gitu. Nah di sini kita bisa tahu nih, kalau misalnya kita klik, kita bisa tahu klasifikasi dari wilayah tersebut, ukurannya, keterangannya maupun skornya. Nah yang kecil-kecil juga itu masuk di nomor 8. Itu untuk yang daya yang ini boleh klik. Nah kalau misalnya ini kan masih ke pemilihan ya, ini kita sama tinggal cuman kayak agak berpengaruh nantinya. Jadi kita penambahan dulu simbol uji warna kayak gini, agak lama, mungkin kita tunggu sebentar karena ini agak mengganggu. Kita close aja, jadi kita matiin dulu penandanya. Nah itu kalau udah aku oke, close. Kemudian kita akan melakukan warna. Ini kita remove aja karena sudah tidak kita pakai. Kemudian kita klik layer iklim, uap iklimnya. Kemudian kita pilih properties. Kita tunggu seperti bisa loading lagi. Oke, kemudian kita langsung di label aja. Kita pilih yang klasifikasi. Karena di sini kan nanti bakal ke simbol. Oke, jadi kita ke label dulu. Kemudian setelah semua properti sama duplicate label, kemudian only flash label inside polygon, klik OK. Kemudian kita pilih OK. Pilih kategoris, pilih unit files. Kemudian file-filenya ini
kita pilih klasifikasinya. Kemudian warnanya itu bebas menyesuaikan apa yang kita inginkan. Jadi ini itu opsional ya, nggak harus sama seperti pada video yang ini. Jadi kita pakai warna yang mungkin agak terang ya, tujuannya biar jelas aja bagian-bagiannya gitu. Sama bagian-bagian tuh kayak ada bedanya. Ini tuh kita zoom layer. Oke, kemudian kita klik lagi si layer iklim SHP-nya, kemudian layer iklim uapnya, kemudian kita akan menambahkan label. Kan tadi kan labelnya nggak muncul kan, udah bisa tampilkan label gitu. Nah, udah gitu kan kita akan melakukan yang namanya analisis spasial. Nah, untuk melakukan analisis spasial ini kita pilih yang si ini, layernya ini. Nah, kita munculin dulu, caranya checklist terlebih dahulu, kemudian ini kita akan pilih yang namanya georeferencing, kemudian pilih union. Nah, di sini kita menyesuaikan nih dari tanah terlebih dahulu. Geser tanah, kemudian kita ke lereng, dan satu lagi yang iklim. Setelah itu kita klik OK. Oke, klik kita tunggu. Nah, di sini mungkin prosesnya agak lumayan lama ya untuk union. Jadi kita tunggu prosesnya aja sampai selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti bakal muncul layer baru di sini. Nah, nanti tulisannya itu data overlay layar gitu. Kita tunggu aja. Ini kan masih proses, jadi kita tunggu. Nah, kalau misalnya udah ada, itu judulnya kayak gini, tanah 2 union nih. Nah, buat yang SHP iklim, kemudian yang kelerengan itu bisa kita remove aja, karena kan bakal kita nggak bakal kita gunain lagi. Jadi kita bakal gunain yang SHP terbaru ini aja, yang layar terbaru. Nah, ini hasilnya ya. Buat yang iklim kita remove aja, kemudian kelerengannya juga kita remove. Oke, kita remove yang tanah juga kita remove. Nah, udah kita klik yang layer ini, si tanda-tanda union ini kita bisa ganti namanya, bebas, opsional, boleh diganti atau tidak, tapi ya biar enak aja kita ganti namanya analisis spasial uap. Oke, kalau misalnya udah beres, kita klik aja, kemudian klik layernya, pilih open attribute label untuk menambahkan skor total sama status kawasan. Nah, buat di skor total itu sama kayak tadi, kayak table option dulu, kemudian kita ada di file. Mungkin agak ngelak ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian di sini kita kan name skornya totalnya. Nah, untuk skor total ini kita on the score data, kemudian ininya kita pilih teks, kemudian klik OK. Untuk tipenya kita bakal gunain tetap pakai yang teks, kemudian kita klik OK. Kita geser. Nah, di sini kan kebesaran, jadi kita bisa kecilin, menyesuaikan untuk besarnya kecilnya segimana itu menyesuaikan aja, jadi opsional, boleh dibesarin ataupun dikecilin. Nah, di sini kita skor apa, kemudian kita pilih kalkulator. Ya, ini karena agak ngelek ya, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Oke, karena masih error, kalkulator klik yes.
di sini kita langsung penambahan, kayak misalnya nih skor total, maksudnya skor double, klik ya, kemudian klik simbol tambah, kemudian skor 1, kemudian klik simbol tambah, terus yang keduanya itu skor 2, itu titik 2 sama, tinggal double klik kemudian kita klik oke. Jadi kita tunggu dulu. Nah kayak gini, karena kan kita kan masih 00 ya, kayak gitu kan, berarti itu tandanya ada kesalahan. Itu sama kayak tadi langkahnya, tinggal klik si kolomnya, kemudian fill kalkulator, klik yes, kemudian sama kayak gitu, terus klik OK. Nah tapi kalau misalnya masih error, maka kita bakal gunain SAP yang Union yang udah kita buat sebelumnya. Ini kita close aja, kita pakai yang terlebih dahulu. Ini judulnya TNWK. Oke, kemudian yang analisis spasial uap ini kita checklist aja. Tujuannya biar kitanya juga mungkin mudah ya. Kemudian kita ini akhirnya punya open attribute table. Yang ini kita cek itu buat apa, skor total sama status kawasannya. Untuk skor totalnya ini bisa 10, status kawasannya di hutan produksi tetap, kemudian 80, 60, 140 dan berikutnya. Status kawasan sama dengan klik kolom status kawasan, kemudian pilih file. Kalkulatornya agak nge-lag ya, kayak biasanya kita tunggu terlebih dahulu. Nah ini kalau misalnya buat yang status WhatsApp kita, pilih yang select by attribute. Nah di sini kita cari dulu ininya apa, bagian yang kita pilih status kawasannya, skor total. Nah ini rumusnya gini, kalau misalnya lebih kurang dari sama dengan 124 itu harus menyesuaikan berdasarkan arahan di modul. Kemudian klik offline. Nah di sini kan kita bisa lihat nih yang skornya apa, kurang dari sama dengan 124 itu datanya ada 60 yang didapat dari 71, dan klik close. Karena kan udah sesuai ya ukurannya, skor totalnya itu dia 130, 170, 80 dan sebagainya gitu loh. Karena biar nggak masih ragu, kita coba lagi sama kayak tadi sih, kayak cari klik status kawasannya, terus kayak gitu kita ganti judulnya jadi hutan produksi tetap. Oke, tutup lalu oke. Nah ini kan udah tahu kan, jadi yang skornya itu di 100 sampai 99, 100 sampai 200, 199 sampai 240 itu berapa kita pokoknya kayak gitu. Sama itu juga kayak select atribut. Nah langkahnya juga itu sama, cuman bedanya di rumusnya itu dindingnya 1204, kemudian jalannya berikutnya itu sama. Ini juga klik add. Untuk berikutnya ini di sini kita ke skor total lagi, kemudian kurang lebih besar dari angkanya itu 124 dan apply. Harusnya kita nih bisa lihat nih yang muncul tuh ada berapa. Nah ada 11 dari 71 data yang didapat. Kemudian kita klik close, kemudian file kalkulator. Untuk menambahkan, jadi tulis dulu kan, karena kan kita kan udah mendapatkan yang ditanam tadi, jadi kita ganti tentang produksi tetap, kemudian kita ganti. Lalu juga untuk wajahnya itu gitu kan, kita bisa tahu nih. Klik close, tunggu terlebih dahulu. Nah oke, kayak gini. Ntar ya maaf agak ngelag juga. Oke, karena ini error ya, jadi kita video berikutnya. Nah kita pakai yang SAP yang Union itu. Oke, kita tunggu loading.
klik layernya, kita pilih properties untuk melakukan penambahan warna, kemudian label juga. Oke, di sini di label sekitar pilih yang luas, harusnya itu status kawasan, bukannya luas. Nah, ini salah kita ya, udah kita kasih melukui dulu yang klik kategoris, kemudian yang kita pilih yang status kawasan. Kemudian ini bisa di checklist juga. Boleh kita ganti warnanya sesuai dengan warna yang sesuai. Jadi menyesuaikan bebas, jadi nggak harus kayak video kayak yang di video. Oke, kita tunggu, kemudian kita oke dulu. Tapi tadi kan kita ada kesalahan di labelnya. Nah, nanti yang muncul kan tadi luas, yang nanti akan keluarnya luas. Nah, karena kita akan enggak yang luas, kita pilih yang warna ini kan yang status kawasan. Nah, itu kita klik label juga, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Kemudian ya label factnya itu kita ubah ke status kawasan. Kemudian basement properties sama kayak kita klik oke. Oke, nah di sini kita bisa tahu nih yang warna hijau ini untuk hutan produksi terbatas, kemudian yang ungu ini untuk hutan produksi tetap gitu. Oke, kemudian abis ini kita akan langsung pembuatan layout atau kartografi. Nah, di sini kan kita file, kemudian kita pack and front setup. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kan untuk size-nya kita ukurannya 4. Oke, kemudian dia landscape, yaitu klik. Oke, ini agak nge-lag. Nah, oke. Langsung kita klik terlebih dahulu. Nah, klik oke, kemudian kita layout view. Nah, di sini kan dapat nih di sini. Kita tinggal geser aja gambarnya. Sebenarnya kan kita masih kayak layout ini harusnya sih yang drawingnya. Jadi kita yang gambar tangan itu ditunggu. Berikutnya karena ini udah benar, kita klik si gambar petanya dulu. Yang ini kan masih yang untuk si tabelnya, ini yang drawingnya. Kita geser dulu formatnya biar menyesuaikan gitu, biar nggak terlalu luas atau terlalu sempit juga. Oke, kita geser. Ini kan kita pakai kekecilan, jadi kita perbesar lagi segini. Nah, di sini ukurannya ini kita pegang yang gambar tangan ya, ini tuh biar kita geser gitu, dan kita ubah dulu ukurannya itu menjadi 120. Ini ukurannya karena skalanya menyesuaikan yang ada di modul, jadi ukurannya skalanya itu 1:120.000. Dan klik si ininya, sudah layer. Nah, di sini kan berubah lagi, kan tinggal ubah aja. Jadi skalanya geser pelan-pelan. Oke, ini kan agak pecah ya. Pecah kan itu kan ya udah nggak terlalu, masa kita bisa beli lagi lah ya aja kok misalnya nggak pecah. Jadi emang kalau misalnya pecah-pecah gitu biasanya emang prosesnya, jadi agak lama, tunggu aja. Oke, ini juga masih agak pecah. Nah, kita tunggu. Nah ini udah agak rapi ya, jadi kita okein aja. Kita tunggu, kemudian kita insert. Kita akan menambahkan judul dulu, yaitu kita pilih title. Nah, di sini kan udah dapat nih peta kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman. Ini kita klik lagi karena itu kan nggak rapi. Karena ini kita nggak rapi, jadi kita rapin terlebih dahulu. Oke, kita peta penentuan kawasan. Kemudian
kita ke baris berikutnya, yaitu Taman Hutan Raya. Udah garis berikutnya Wan Abdurrahman. Kemudian klik OK. Untuk perubahan fontnya itu bisa nanti aja. Oke, kita klik OK. Nah, ini kita geser aja si judulnya ini. Kalau misalnya mau ganti font, itu kita tinggal ubah aja. Nah, ini kan petanya gitu. Lagi itu kan nggak terlalu masalah ya. Oke, kita tunggu. Nah, tunggu di sini pohonnya kita ubah ke Times New Roman. Oke, kemudian ukurannya juga kita ubah bebas, menyesuaikan bisa opsional, maksudnya ukurannya mau berapa, tapi kan kode ini kan kebesaran, jadi kita pakai 18 aja. Nah, ini kan udah pas kita menyesuaikan, jadi kita rapiin aja. Nah, buat petanya ini nanti aja. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya kompas. Jadi kita tunggu terlebih dahulu agar ini kan klik insert, kemudian pilih not arrow untuk memilih arah mata anginnya. Nah, ini bebas mau mana aja kita pilih. Kemudian kita klik OK, kita geser ke sini. Kayak menyesuaikan. Ini tuh terserah posisinya mau di mana. Jadi opsional gitu. Mau berapa aja ukurannya, dan pilihan si arah mata anginnya juga bebas. Mau yang mana modelnya. Nah, ini ukurannya segitu. Kemudian kita langsung insert lagi untuk menambahkan scale bar. Nah, untuk scale bar kita pilih bebas ke barnya yang mana, karena kan kita biar membaca pakai scale bar yang batang ini. Oke, kemudian kita klik properties. Untuk itu kita ubah dulu ininya apa sih, unitnya kita ubah ke kilometer atau km. Oke, kita klik OK, kita geser terlebih dahulu. Nah, udah kayak gini. Kemudian kita akan melakukan penambahan lagi, yaitu penambahan kelerengan atau legend kayak gini ini tuh. Karena ini tuh belum rapi, jadi kita rapiin lagi. Jadi karena bebas, kita mulai perkecil, mau dibesarkan juga nggak apa-apa, opsional. Oke, kita langsung ke berikutnya, yaitu legend atau keterangan. Nah, di sini kan kita cuma ada satu kan ya. Ya udah uap, dan mereka aja. Nah, ini kan kalau misalnya double, nanti yang ada nggak rapiin, itu tinggal kebalikan lagi. Oke, kemudian next. Kita tunggu agak loading, tunggu dulu. Oke. Di sininya colornya itu bebas. Item untuk fontnya juga itu kita bebas, mau Times New Roman. Tapi kita pakai Times New Roman aja. Jadi kita gunakan juga jenis fontnya itu juga Times New Roman. Nah, untuk ukurannya itu 14. Di next. Nah, ini kan ubah dulu, delete, karena kan kita kan harusnya keterangan, cuman tadi di situ legend. Jadi kita sebelumnya harusnya diganti dulu. Oke, tinggal next. Nah, di bagian ini kayak agak loading. Oke, kita tunggu terlebih dahulu.
Nah, di bagian legend title-nya ini kita ubah ke keterangan. Kita ganti jadi keterangan. Kemudian untuk Arial-nya itu, untuk font-nya kita ganti jadi Times New Roman. Kemudian kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kan kita apa sih nggak ada yang mau kita hapus. Nah, itu kita klik dulu, kemudian kalian convert to graphic, kemudian kita unwrap. Nah, kita hapus yang nggak akan kita gunain, yang kayak misalnya nih wah pendek, ini kan kita klik. Nah, ini ya kita ganti dulu atau hapus saja, delete. Kemudian status kaosnya itu kaosan juga, ini kita klik juga, terus kita delete juga. Kemudian buat yang ini kita klik dulu sebelumnya. Nah, ini di dua-duanya itu kontrol dan gitu. Kemudian kita ke group in, kita rapiin sesuai dengan di bawah tulisan kelerengan. Nah, di sini keterangannya juga bisa kita ubah ukuran fontnya, karena ini tuh kan kekecilan. Nah, ukuran segini aja pas. Oke, kemudian ini juga kita ubah fontnya dulu. Ukurannya 16 kegedean, jadi kita ubah ke 14 saja. Kita ganti jenis fontnya, kita ganti jadi Times New Roman juga. Oke, kita tunggu. Ini nemu klik tank untuk berubah. Kemudian kita akan langsung ke berikutnya, yaitu sama klik si yang gambar insert, bisa teks gitu kan. Cuma kalau di sini kita nggak bisa geserkan, nah itu nggak rapi ya. Untuk itu kita coba aja dulu, nggak bisa kita coba klik delete aja. Ini juga kita delete. Kita iniin aja deh. Nah, kita langsung yang gambar teks kayak gini. Nah, ini kan lebih enak, jadi kita tinggal klik aja teksnya itu di situ. Kemudian kita klik dulu biar kita tuh bisa ubah mau diedit atau enggak kata-katanya gitu. Ini ketik terlebih dahulu ya. Kita tunggu karena fontnya terlalu kecil jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk bagian ini tulisannya itu sistem proyeksi peta. Oke, dan ini itu kita tinggal klik itunya. Nah, ini kita klik, double klik untuk kita ubah. Oke, nah di sini kita ubah lagi Times New Roman, kemudian kita ganti juga nanti ukuran fontnya karena itu terlalu kecil. Nah, tadi kelewat nih, klik Times New Roman, klik Times New Roman. Kemudian ukuran fontnya kita ubah ke 18 aja, karena kalau ukuran 20 itu terbesaran. Nah, kita bebas mau dibuat mau enggak juga bebas, opsional. Klik OK. Kemudian untuk berikutnya kita akan menambahkan jenis proyeksi yang akan kita pakai. Kemudian sistem zona gridnya berapa sama datumnya, ini kita ganti dulu teksnya yang dalam ini. Oke, kita tunggu. Oke, karena udah bisa, kita ganti yaitu tulis proyeksi -2, kita seleksi UTM, kemudian garis baru untuk status sistem zoom gridnya. Zoom grid yaitu 48S, kemudian datumnya itu BGS 84. Nah, klik OK. Nah, kita bawa ini, kita menyesuaikan aja, kita rapihin.
Oke, kita rapihin, kita copy buat nambahin si number data yang kita pakai, yaitu sumber data yang kita pakai yaitu sumber data yang sama. Kita double klik juga untuk buat dirubah ininya, teksnya itu. Klik ini, kita coba yaitu sumber data, kemudian ini kita ganti jadi teksnya itu jadi kepala tahurawan, Wan Abdurrahman. Kemudian permen 837 garis miring tabs, kemudian garis miring lagi yaitu UTM garis miring 11 garis miring 1980. Kemudian kita klik OK. Nah, kita rapihin aja. Nah, kita langsung PTN itu dibuat oleh siapa. Nah, kita bikin dulu teksnya, kita copy template yang di sana. Itu kita double klik lagi, jadi kita ganti. Nah, ininya itu sisi kanan, kita ganti ininya dibuat oleh karena kita berkelompok jadi dibuat oleh dengan anggota kelompok kita sendiri, yaitu nama kelompok, nama anggotanya kita tulis juga. Jadi yang pertama itu nama saya sendiri, Meli Kusatana. Kemudian kita nanti yang keduanya yaitu ini Brian Wahyu Permana, dan yang ketiganya itu Rati Timur Prodopo. Nah, di sini juga kita tulis kelompoknya yaitu 14. Kan kita kalau misalnya kayak gini kan kejauhan. Nah, nanti kita rapiin aja, karena kalau kita kejauhan kemudian kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, udah dibuat olehnya OK. Nah, ini kan petanya nggak rapi kan, yang kita rapiin dulu petanya. Karena petanya udah masih belum rapi, kita harus menyesuaikan posisinya yang pas gitu. Oke. Kita klik properties, kita akan melakukan penambahan grid. Nah, di sini emang agak loading, jadi kita tunggu aja. Kemudian pilih, harusnya bukan di situ yang propertiesnya itu nanti sama. Kita tunggu, pokoknya di sini akan melakukan pendalaman grid. Nah, di sini gridnya itu kita klik layer, kemudian pilih properties. Nah, di sini itu ada tulisan grade. Nah, di situ kita klik grade, kemudian new grade, tunggu agak logging. Pilih yang user grid device map. Di sini nggak usah diganti grid name-nya, langsung di tag aja.
kemudian next, oke, kemudian next lagi. Klik offline, kemudian klik OK. Nah, kita kan di sini gambarnya geser lagi kan. Ini tinggal geser lagi, kita akan rapiin lagi. Emang ya gambarnya ini agak geser-geser terus. Nah, di sini kita rapiin sesuai dengan pilihan kalian, jadi opsional aja. Ini buat nentuin garis apa sih peletakan petanya itu. Kemudian bebas. Oke, agak nge-lag ya. Nah, selanjutnya klik layer, kemudian klik properties. Nah, ini juga tuh grid yang bagian grid, kita pilih properties juga. Kita tunggu karena nge-lag. Kemudian di sini kita pilih additional properties. Kita tunggu. Nah, udah muncul. Kita klik si number format, agak nge-lag lagi. Kita tunggu. Untuk nomor format, kemudian si rounding angkanya ini number of decimal plus kita ganti jadi nolin aja. Oke, kemudian diklik OK. Nah, kita ini rapiin lagi gambarnya gerak-gerak lagi. Oke. Kemudian tahap berikutnya yaitu kita langsung menyimpan peta ini dalam bentuk JPG. Yang bentuk JPG itu kita tinggal klik, ini agak nge-lag. Oke, tunggu. Nah, kita klik file, kemudian export map. Udah diekspor, kita tunggu ukurannya 300. Nah, ini udah kayak gini, nggak usah ada yang diubah. Kemudian namanya kita ganti jadi peta kawasan Tahurawar WAP. Oke, sekitar ini kita tunggu. Kalau misalnya udah selesai, udah di save. Oke, udah selesai dari langkah pertama sampai yang terakhir. Dan seperti aja, mungkin cukup sekian atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat pembuatan video maupun tutorial yang mungkin tidak cukup jelas ya. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.